Jadi yang tadinya masuk tinggi badannya berapa gitu kan. Begitu keluar SD, loh anak kok nggak kerasa ya udah tinggi-tinggi lebih ya. tinggi dari saya, Bu. Lebih tinggi dari guru dan Iya. bapak gurunya. Pubertas adalah awal bagaimana anak memasuki usia remaja. Iya. Nah ini tergantung need-nya di rumah terpenuhi tidak. Oke, berarti semua itu tergantung dari bagaimana pola asuh di rumahnya Di ya, Bu. rumah. Pola asuh penting loh. Kita bikin baju, pakai pola dulu nggak? Pakai. Nah, bikin baju aja pakai pola. Iya. Apalagi mengasuh anak-anak, harus jelas pola asuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda Ibnu Taimiyah, apa kabarnya nih? Sekarang saya sudah bersama Ibu Lia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Lia, alhamdulillah sudah hadir di podcast parenting atau casting program Ibnu Taimiyah ya Ayah Bunda. Sekarang sudah memasuki episode ketiga. Sekarang Ibu, aku mau bahas ya Bu ya tentang perkembangan anak. Kenapa sih perkembangan anak? Karena ternyata banyak banget beberapa kasus yang terjadi di beberapa perkembangan anak. Nah, sebelum masuk ke kasusnya, aku pengen tahu dulu perkembangan anak itu ada berapa sih? Apa aja sih? Alhamdulillah wa syukurillah bisa bergabung nih di podcast Ibnu Taimiyah. Alhamdulillah. Baik sahabat ayah bunda Ibnu Taimiyah. Hari ini kita akan bahas tentang perkembangan anak barangkali ya. Iya. Nah, perkembangan anak itu ternyata tanpa kita sadari adalah saat bertemunya sel sperma dengan sel telur. Nah, itu juga sudah awal. Karena ternyata harus dari sel telur yang sehat, sel sperma yang sehat. Nah, setelah terjadi masa zigot, masa embrio di dalam kandungan yang kita sebut sebagai masa prenatal sebelum lahir, itu cukup banyak berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Makanya seorang ibu yang hamil betul-betul harus siapkan tidak hanya fisik tapi mental. Nutrisinya harus bagus, sehat juga secara fisik ya. Stresnya juga di-manage. Nah, setelah lahir, nah itu proses perkembangan saat masa kehamilan. Begitu lahir, nah proses kelahiran juga penting loh. Ini yang disebut masa infansi ya. Jadi bagaimana lahirnya itu normal atau dioperasi atau kelahirannya betul-betul steril atau tidak. Gitu kan itu juga berpengaruh ya. Walaupun cukup singkat tapi itu cukup berpengaruh. Nah, kemudian anak-anak masa bayi. Ya. Nah, jadi sejak masa bayi itu pertumbuhan perkembangan diantaranya tumbuh itu selalu berkaitan dengan angka. Lahir 3 kilo. Begitu setahun berarti minimal 3 kali lipat. Nah, pertumbuhan harus diawasin juga ya. Nah, kemudian perkembangannya itu adalah umur setahun ya, anak mulai dari bisa tengkurap 3-4 bulan, kemudian merangkak, berjalan, pegangan, setelah itu setahun atau setahun lebih jalan, 2 tahun udah bisa lari-lari kecil, 2 tahun setengah, nah dan sudah bisa bicara. Nah, sekarang banyak nih kasus speech delay ya. Nanti itu dibahas khusus ya, kenapa terjadi speech delay. Setelah itu perkembangan adalah di masa golden age ya, dari 0 sampai 6 tahun lah. Nah, dari 6 tahun ini masuklah ke SD. Nah, di SD ini childhood ini adalah masa sekolah. Kalau di TK itu masa prasekolah. Nah, sekolah yang sebenarnya adalah di SD, sekolah formal. Nah, setelah itu kelas 4, 5, 6 mulailah terjadi pubertas sekarang ya. Nah, itu. Karena lebih cepat loh, Bu. Ya. Betul, Bu. Jadi perkembangan pubertas saat ini lebih cepat ya dibanding dulu. Setelah itu masuklah ke masa adolesen. Ya, nanti di kelas SMA, late adolescent, masuk lagi ke adulthood. Setelah adulthood, barulah nanti dewasa awal, dewasa tengah, dewasa akhir, old age. Ada pralansia, lansia, dan old age betul-betul masa tua. Iya. Gitu. Itu perkembangan seperti itu. Oke, sekarang Bu, aku mau fokus dulu ke masa perkembangan ketika anak itu di SD ya, selama 6 tahun. Bisa Ibu lebih deskripsikan lagi perkembangan khusus sih spesifik di SD tuh kayak gimana Bu? Misalkan kelas 2 kayak gimana, 3, 4 bagaimana, dan kelas 5, 6 tuh bagaimana sih Bu? Oke ya, jadi di kelas 1 ini terjadi pertumbuhan secara fisik ya di SD itu. Jadi yang tadinya masuk tinggi badannya berapa gitu kan, begitu keluar SD, loh anak kok nggak kerasa ya udah tinggi-tinggi ya. Lebih tinggi dari saya Bu. Lebih tinggi dari guru dan bapak gurunya gitu. Nah, karena di sini terjadi perkembangan fisik yang cukup pesat, terutama nutrisinya yang baik, kemudian kan distimulasi dengan olahraga. Di SD ini kan pelajaran olahraganya cukup atraktif ya. Iya,
banget. Nah, apa itu tuh? adalah menstimulasi. Nah, jadi pertumbuhan perkembangan di SD adalah fisik ya. Mhm. Termasuk juga nanti di kelas 4, 5, 6 kan sekarang sudah mulai akil balik lebih Nah, itu juga Bu cepat, yang mau saya tanyakan ya. pubertas ya. Nah, jadi itu. Kemudian kalau perkembangannya di antara lain proses berpikir. Mhm. Yang di sini 6 tahun ini luar biasa. Mhm. Dari mulai daya tangkap terasah. Mhm. Daya tangkap tiap anak kan berbeda-beda. Iya. Apa daya tangkap itu untuk menerima informasi cepat atau tidak, Mhm. lambat atau tidak. Nah, Mhm. ini kan terlihat di SD. Dari Hmm. kelas 1, apalagi di Ibnu Taimiyah kan ada asesmen ya. Ada. Masuk ke kelas 1 itu guru udah punya profil. Iya, Nah, ini sangat bermanfaat, sangat manfaat untuk guru dan juga untuk orang tua. betul. Nah, karena nanti terlihat outputnya, wah ternyata berkembang anak itu. Nah, jadi berpikir anak di sini perkembangannya luar biasa dari mulai daya tangkap, kemudian wawasan berpikir. Jadi anak kan lebih luas. Jadi perbendaharaan ilmu-ilmunya di sini semakin berkembang di SD ini. Sok anak kan tahu banget sekarang jendela dunia itu sangat dekat. Iya. Oh, ini negara Amerika, oh ini negara ini republik, ini wah luar Iya. biasa gitu ya. Nah, wawasan anak semakin berkembang pesat. Terus daya analisisnya juga berkembang di SD ini. Apa itu? Si anak itu mampu memilah-memilih. Oh, ini bagus ya. Oh, ini boleh. Oh, ini ternyata buruk ya. Nah, itu sudah benar-benar berkembang di saat nanti kelas 6 itu udah tahu anak mana yang manfaat, mana yang tidak. Jadi harusnya seperti itu. Kalau masih anak yang misalnya berkembang seperti itu, nah perlu kita evaluasi lagi. Apa ada hambatan, mungkin di emosi hambatannya, ada pengalaman yang trauma atau pengalaman di dalam keluarga yang itu kadang-kadang nih Bu, itu kalau anak-anak belajar dengan gaya dibentak-bentak, dimarah itu kan membuat anak jadi stuck diam gini ya. Udah gitu kan nih koneksi sinapsnya itu khawatir kita putus-putus nih. Akhirnya jadi tidak suka belajar. Karena apa? Di TK itu kita ngajak anak-anak supaya minat dan suka. Iya. Anak jadi suka membaca, anak suka berdoa, anak suka sholat. Nah, begitu di SD, anak maksudnya harus sudah terbiasa sholat, mengaji. Karena dari mulai suka, minat, dia melakukan. Nah, di situ dia nanti mempunyai kemanfaatannya itu akan terus berlanjut. Nah, ini yang perlu dibimbing, dibersamai, terutama oleh orang tua. Iya. Makanya harus sama tuh. Kalau di sekolah kan alhamdulillah di Ibnu Taimiyah ini kan guru-gurunya luar biasa ya. Membimbing dari kelas 1 sampai kelas 6. Di rumah harus sama. Iya, berkelanjutan ya. Iya, berkelanjutan. Nah, Ibu, tadi kan Ibu sempat menyinggung tentang pubertas ya. Nah, kemarin saya mau sedikit kasus ya, Bu ya. Hari kemarin, waktu hari Jumat itu kan ada keputrian. Nah, kebetulan aku yang ngisi keputrian kelas 4. Temanya itu tentang bagaimana cara bergaul dengan lawan jenis. Karena memang harus diajarkan ya, Bu. Saya pancing dengan beberapa pertanyaan seperti bagaimana kalau kamu diajak oleh teman laki-laki kamu untuk bekerja sama di rumah, maksudnya kerja kelompok di rumah, nggak ada orang tua, tanggapan mereka seperti apa? Banyak tanggapannya alhamdulillah positif semua, anak-anak sudah bisa membedakan mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Cuman yang bikin saya taknya itu adalah ketika ada pertanyaan, saya bertanya kepada anak-anak, gimana kalau kalian sekelompok nih kerjasama di sekolah antara laki-laki dan perempuan, kalian tuh harus bersikap apa kepada teman laki-laki kalian? Nah, ada salah satu jawaban yang bikin saya, loh kok gitu ya? Jawabannya itu Bu, jangan caper. Nah, itu kelas 4 ya. Kenapa udah ada bahasa jangan caper? Saya nanya, kenapa ada bahasa jangan caper? Iya Bu, ada yang caper ke laki-laki. Caper ke laki-laki itu gimana? Iya Bu, jatuhin barang biar anak laki-lakinya nolongin, bla bla bla. Oh, berarti kelas 4 udah buber Bu. Kaget banget. Nah, ini gimana nih menurut Ibu? Ya, memang ya, pubertas itu adalah sesuatu yang memang pasti terlewati pada setiap individu. Mau tidak mau terlewati. Pubertas adalah awal bagaimana anak memasuki usia remaja. Disebut dewasa belum, disebut anak-anak sudah nggak mau mereka itu gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Perhatian, afeksi itu semua orang butuh, termasuk anak-anak kita. Bahkan kita sendiri ya sebagai orang tua atau orang dewasa sangat senang kalau diperhatikan. Nah, ini tergantung need-nya di rumah terpenuhi tidak. Nah, need awal dari afeksi itu kan dari ibu dan ayah. Anak perempuan apalagi, capernya kan ke ayah. Nah, kalau itu tidak didapatkan, ingin cepet-cepet ya dia cari di luar gitu ya. Nah, tapi pubertas ini memang karena fisiknya hormonnya sudah mulai aktif, berarti sudah mulai ada ketertarikan ke lawan jenis, yang perempuan ke yang laki, yang laki ke perempuan. Nah, di sini barangkali makanya saya selalu ya kalau tiap parenting, sex education atau kalau bahasa agamanya tarbiyah jinsiah itu harus dikenalkan memang harusnya oleh orang tua. Nah, kita mungkin sebagai guru juga kepanjangan juga ya, jadi kerjasama dengan orang tua bagaimana
bagaimana gitu. Nah kalau sekedar misalnya cari perhatiannya, supaya si cowok itu teman laki-laki aku perhatian ke aku gitu kan, sebenarnya kita bisa ekspresikan dengan prestasi ya, atau misalnya dengan perilaku kita baik, akhlak kita yang baik, itu pasti jadi perhatian. Nah mungkin itu aja kita arahkan ke situ gitu sebenarnya. Jadi menurut saya itu adalah hal yang wajar di saat usia pubertas. Hanya memang saat ini pubertas lebih cepat. Ya, Bu. Orang tua yang kadang-kadang nggak siap ya. Menstruasi itu luar biasa. Anak-anak harus diajarkan ini underwear rule. Jadi salah satu itu adalah bagaimana kita harus mengajarkan hal-hal, misalnya mana sih yang boleh terlihat dan tidak boleh terlihat, mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Tubuh kita adalah anugerah Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu milik kita. Siapapun tidak boleh ada yang menyakiti tubuh kita gitu. Nah itu harus pahami dari sejak dini, karena apa? Supaya anak-anak kita, generasi kita terhindar dari pelecehan atau kekerasan apapun. Nah jadi dia bisa asertif, mampu berkata tidak. Tapi kalau untuk mencari perhatian itu menurut saya sih masih wajar ya. Hanya memang anak-anak need-nya itu berbeda-beda. Ada yang muncul, ada yang enggak gitu. Oke, berarti semua itu tergantung dari bagaimana pola asuh di rumahnya ya, Bu? Di rumah. Pola asuh penting loh. Kita bikin baju, pakai pola dulu nggak? Pakai. Nah, bikin baju aja pakai pola. Iya. Apalagi mengasuh anak-anak, harus jelas pola asuhnya. Apa itu pola asuh? Bagaimana kita memberi instruksi. Salah satu pola asuh tuh instruksi kita kepada anak-anak kita. Cara bagaimana kita memberikan bonding, afeksi gitu kan. Cara bagaimana kita memberikan apresiasi kepada anak. Cara memberikan aturan-aturan seperti apa. Nah, itu yang disebut pola asuh. Jangan sospol tadi ya, Bu? Tadi iya. Gitu. Sudah anak generasi Gen Alpha apalagi sekarang itu nggak bisa kayak gitu. Iya. Ya, karena memang mau tidak mau fakta membuktikan bahwa kita hidup sekarang di generasi yang luar biasa. Generasi di mana teknologi canggihnya itu percepatannya tuh cepet banget gitu ya. Kemajuan teknologi. Nah, itu sangat berdampak kepada kemajuan atau perkembangan dari anak-anak atau generasi. Oke, sekarang aku nanya lagi ya, Bu. Di rumah nih, kan antara ayah dan ibu, siapa sih yang lebih utama untuk menjadi ibaratnya menteri pendidikannya deh, Bu, buat anak? Karena kan maksudnya kayak kalau di sekolah kan ada kurikulumnya, ada silabusnya dirancang bener gitu ya, Bu. Saya pikir kayaknya di rumah juga harus ada nggak sih, Bu, yang kayak gitu? Dan siapa yang kayak main in charge-nya gitu, Bu? Siapa yang paling pentingnya gitu? Kayak, nah gini, suami istri menikah adalah litas kunu ilaiha kan. Kalau kita ya di Quran jelas bahwa untuk ketenangan hidup, menjadi sakinah mawadah warohmah gitu kan, untuk menuju surganya. Dan ke surga jangan sendiri, bersama keluarga. Anfusakum wa ahlikum naro. Nah, jadi ini benar-benar tatkala alhamdulillah dititipi anak setelah menikah itu kan. Nah, kita tuh harus sudah punya konsep berdua itu. Yang mengeluarkan konsep itu ayah. Ayah harus punya konsep. Tapi yang mempraktekkan kita ini ibu itu kan disebut madrasatul ula, pendidikan. Kenapa? Karena kita punya rahim dititipi gitu kan. Nah, jadi si konsep bersama dari ayah. Ayah harus juga punya konsep. Nah, si ibu menteri ininya pelaksana pendidikan itu. Nah, jadi si konsep menurut saya tetap ayah harus sudah punya konsep ya. Nah, setelah itu bersama dirancang bersama ya. Kemudian baru dilakukan. Nah, inilah kita sebagai ibu. Makanya ibu itu benar-benar sumber peradaban ya dalam budaya, dalam perkembangan, termasuk perkembangan akhlak itu adalah kita ibu ya. Jadi kita berdua nih ayah ibu ini role model, contoh role model, karena gini, anak-anak belajar dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dan apa yang dilakukan, kinestetik. Nah, ini yang paling nyerap itu biasanya visual. Apa yang dilihat itu kadang-kadang kok orang tuanya kayak gitu ya, tanpa dia sadari terintroyeksi, menyerap, akhirnya tidak beda jauh gitu dengan ayah ibunya ya. Nah, itu penting. Nah, tapi satu hal bahwa ayah ibu juga bukan para malaikat kan, pasti punya kekurangan. Makanya alhamdulillah kan di Ibnu Taimiyah juga parenting ada ya. Ada parenting gitu untuk ayah, untuk ibu. Nah, menurut saya penting karena sekarang ini jadi ibu dan ayah tidak secara alami. Ternyata harus dipelajari supaya mudah dalam membersamai generasi gitu. Iya, Bu. Nah, sekarang aku tanya lagi. Sekarang ibu ya sebagai pelaksana gitu ya kurikulum pendidikan di rumah. Sementara ayahnya bekerja. Nah, gimana sebaiknya seorang ibu itu membersamai anak dalam setiap tumbuh kembangnya,
utama di SD, boleh lebih dirincikan lagi Bu, selain tadi jangan sospol. Nah, itu kan utamanya ya. Iya, Lebih iya, rincikan betul. lagi gimana sih kalau seorang ibu menghadapi anak dengan tumbuh kembangnya di kelas 1, 2, 3 sampai 4, 5, 6 gitu, gimana sih Bu? Ya, nah SD ini dasar. Mhm. Jadi kenapa sekarang ini ibu-ibu juga, aku khawatir kalau aku tidak bisa membersamai khususnya dalam segi ilmu agama. Mhm. Akhirnya memilihlah sekolah Islam. Mereka merasa terbantu dengan guru-guru yang membimbing, memberikan knowledge-nya ya. Karena pendidikan menurut saya nih yang paling penting nih ya. Apa sih fungsinya pendidikan? Pertama, dengan kita berpendidikan, anak-anak kita itu pertama itu adalah attitude, sikap dulu, merubah sikap. Kemudian barulah skill, harus muncul skillnya. Baru ilmu, knowledge. Jangan ujuk-ujuk knowledge dulu. Nanti tahu ilmu, tahu dalil segala macam, tapi pengamalannya jauh banget dengan ilmunya. Nah, jadi sikap ini penting. Sesuai Rasul, bu itu liutami makarimal akhlak. Jadi attitude dulu. Nah, jadi konsepnya itu. Nah, maka penting kolaborasi. Jadi antara sekolah dengan orang tua itu terjadi mesosistem. Karena dua-duanya adalah support system kan untuk anak-anak kita. Nah, jadi terjadi kolaborasi, sama-sama punya ilmu juga. Nah, kita ibu sebagai madrasatul ula harus terus mencari ilmu. Tetap nih anak-anak kita kadang-kadang lebih pinter loh. Ngajinya tahsinnya lebih enak. Loh, kok mamahnya belum bisa baca gitu ya, bisa baca Quran atau ayatnya bersama itu harus bersama, harus juga. Jadi menurut saya sungguh indah lah ya kalau misalnya ternyata di rumah pun sama belajar. Ayo dek, kamu udah pinter nih, yang anak laki misalnya nih udah jadi imam nih, ayah nih lagi nggak ada. Nah, si kakak aja yang jadi imam ya. Bunda juga ngikutin gitu. Nah, kayak gitu-gitu itu luar biasa menurut saya. Jadi ibu itu sebagai madrasatul ula jangan bosan untuk mencari ilmu juga. Bagaimana? Nah, yang keduanya terus anak-anak ini harus disadari beragam, tidak seragam. Karena tanpa sadar orang tua itu suka ingin anaknya itu seragam sesuai kehendaknya. Inilah sumber konflik ya. Nah, karena beragam nanti anak pertama misalnya cerdas banget tapi di bidang ini nggak bisa. Anak kedua kinestetik nih yang menonjolnya, senang kalau pelajaran olahraga gitu ya. Anak ketiga berbeda. Karena ternyata talenta pun sangat beragam ya, majemuk ya. Kecerdasan majemuk itu adalah talenta. Seperti misalnya di bidang bahasa, anak yang pinter ngomong, ada yang di bidang berhitung, ada yang di bidang musik, ada yang intrapersonalnya bagus, melukis, kemudian membuat novel, ada yang interpersonal yang bagus, calon entrepreneur kan, kenal ke siapa-siapa, mampu berkomunikasi. Nah, itu menurut saya ibu khususnya harus paham betul, tahu betul kondisi anak. Di antaranya tentu sehat, berkembang secara fisik. Yang keduanya, kalau tidak perkembangan IQ-nya, kecerdasannya, intelektualnya berkembang tidak. Karena gini, ada juga ibu atau bapaknya itu semangat ini anak sih harus 10 besar, harus 5 besar. Tanpa tahu, ternyata si anak ini di bawah rata-rata. Itu kan menderita bagi anak. Nah, ini orang tua harus penting. Tapi insya Allah di Ibnu Taimiyah kan selalu ada asesmen. Jadi orang tua tahu, anak saya di kecerdasan menengah, di rata-rata. Di atas rata-rata. Atau mungkin masih di bawah, saya support system. Mumpung masih berkembang di usia SD itu kan kecerdasan sangat berkembang. Betul, Bu. Insya Allah. Ya, Ibu, kita lanjut lagi. Aku pengen tahu lagi nih, Bu. Tentang anak-anak ketika masa pubertas. Apa aja sih, Bu, kasus-kasus yang pernah Ibu tangani di anak usia pubertas? Pengen tahu nih. Pubertas saat ini, Masya Allah. Luar biasa, ternyata kita butuh ilmu dan butuh waktu. Karena ternyata anak-anak sekarang, dia memerlukan dialog pubertas itu. Bayangin ya, pubertas itu pertumbuhan fisik pesat, anak perempuan sudah mens. Kita tahu kalau mens itu seperti apa. Ada terasa sakit, berubah suasana hati. Laki-laki juga sama. Wet dream, ihtilam ya. Jadi mulai terjadi mimpi basah. Ini apa sih, kan shock anak itu. Terus akhirnya anak mulai kan tertarik, sudah muncul libido. Nah, kalau sudah muncul libido ini nih harus dibersamai. Karena apa? Anak secara fisik itu si tubuh sih sudah normal seperti dewasa ya. Tapi mental seperti apa? Nah, sementara juga sekarang ini mau tidak mau nih medsos, gadget, segala macam itu adalah sehari-hari, makanan sehari-hari, teman sehari-hari anak-anak kita juga, termasuk mungkin orang tuanya, tidak bisa lepas dari gadget. Nah, tapi bagaimana supaya si gadget ini manfaat, tidak jadi madorot? Penting adanya dialog. Jadi yang sekarang anak-anak butuhkan itu dialog. Kenapa? Karena coba kita sering lihat, mendengar banyak kasus. Kenapa? Asal kayak nggak orang beriman, kita mikir mungkin begitu. Tapi jangan salah, bukan masalah itu. Orang-orang yang benar-benar bingung, dia seperti ada di satu tempat, ini tembok, aku mau apa, nggak bisa ngapain selain mati aja. Nah, kayak gitu. Saya pengalaman pernah ada anak kelas 6 SD. Waktu itu datang ke kantor, itu masih pakai perban, karena dia baru itu ya percobaan
di rumah sendiri. Ya qadarullah ibunya pas dateng, nah langsung dibawa ke rumah sakit, tertolong itu ya, itu masih tertolong. Setelah itu akhirnya kita terapi. Nah awal pertamanya gini, si anak itu kan tatkala aku butuh ibu, butuh ayah, ibu bapak ada. Tatkala aku kesepian, ibu bapak ada. Tatkala aku ingin curhat, aku ini dibully mah, ada ayah ibu. Tapi kadang-kadang kan fakta banyak yang ibu bapak ada tapi tiada. Iya. Itu ya. Nah akhirnya si anak udahlah dia ke medsos larinya. Nah di medsos segala macam ada itu kan. Nah yang dilihatnya ternyata mungkin yang dia rasakan ini kayaknya. Nah akhirnya dia melakukan itu terinspirasi dari medsos. Ya kemarin Bu ada tren ini, trennya teh namanya teh apa ya kalau nggak salah ya, Bintang Bersinar, lagu na 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 na. Itu teh lagu yang bagus tapi di medsos entah gimana ceritanya Bisa jadi tentang jadi- sayat-sayatan Bu. Itu ada istilah cutting tuh. Banyak orang tua yang nggak paham. Cutting itu di cutter ini. Saya pernah juga itu. Bu bapaknya nggak melihat. Saya yang pertama kali melihat tubuh si anak gadis itu rusak. Jadi kesakitan itu yang aku rasakan. Dan itu ada grupnya. Oh. Bahayanya itu ya. Nah makanya akhirnya saya berkesimpulan penting dialog. Ada waktu untuk anak sesibuk apapun. Ya, kita sama semua punya waktu 24 jam. Masa sibuk dengan HP terus gitu kan? Ada waktu dengan anak, bondingnya bagaimana sih? Ayo peluk anak-anak kita. Iya. Kalau orang Sunda mah gening lelendean gitu kan? Iya. Lelendean bari ngadongeng. Iya, sekarang mah musimnya cuddling di sana Bu. Cuddle. Ya, kadal gitu. Nah, terus ini saya kasih tips nih untuk anak-anak yang mulai pubertas nih ya, kelas Iya, 5, kelas 6 terus masuk ke SMP. Ya. Komunikasi nih, ibu khususnya kita nih ibu ya, bapak juga sama. Jangan pakai komunikasi gaya hakim, gaya ketuk palu. Mama tidak mau tahu, kamu harus. Kalau kamu tidak sholat, mama, nah kayak gitu-gitu tuh gaya hakim. Anak-anak generasi alpha itu kayaknya nggak mau deh kayak gitu komunikasinya. Atau pakai gaya komunikasi, gaya penceramah. Apalagi yang seneng kan pakai pengajian. Kita kan tahu banget tentang ilmunya si ibu tuh. Langsung diceramahin anaknya yang pubertas. Wah, masuk ke sini, keluar ke sini, telinga kiri, keluar telinga kanan. Ya. Jadi kalau apalagi pakai dalil-dalil panjang, diam nih, itu nggak boleh nih. Wala takrobul zina. Tidak boleh, malah punya pacar. Kan? Nah, itu anak-anak sekarang tidak dengan komunikasi itu. Komunikasi gaya pemeriksa juga. Tumben ini, kamu tadi dianterin siapa? Anak siapa? Suka sholat enggak? Gimana sih itu kan siapa? Nah, akhirnya anak berbohong karena dia tidak nyaman. Gitu ya. Atau pakai gaya sindiran, tumben anak mama nih sholat. Nah itu nggak enak dan anak sangat tidak suka dibanding-bandingkan. Nah ini saya berani berkesimpulan begitu karena dari 36 tahun jadi konsultan. Luar biasa. Jadi konsultan anak remaja Iya. gitu ya. Akhirnya saya berkesimpulan seperti itu dan anak itu senang dialog. Kalau dialog itu kan dua arah. Kalau menurut kamu seperti dulu saya ngajak anak-anak lagi puber tuh, saya ajak anak saya ke PVJ. Coba lihat di sini di PVJ apa sih yang dilihat? Macam-macam kan. Itu bajunya gimana? Menurut kamu gimana? Iya Bu, yang pakai baju pendek gitu bukan berarti tidak punya beli baju, tapi kan dia tidak paham. Nah, ini anak-anak kan berpendapat masing-masing. Jadi ajak anak-anak ke langsung dialog di situ. Dosen saya kemarin cerita, saya baru nganter cucu, katanya. Saya ngajak cucu saya ke BIP. Coba nenek nunggu di sini ya, kamu keliling, observasi lihat apa sih yang ada di BIP. Anakku cucunya tuh lari-lari ke sana. Enggak, itu nek ada orang yang lewat ini betul. Coba sekarang lihat ke yang agak gelap ke sebelah. Pas ke situ si cucu tuh nek ada, tapi ada orang yang kayak jualan ya pakai koran, kasih koran, cina terus ini dia ngelihat seperti itu. Tahu tidak apa sih koran itu? Iya nggak tahu apa sih itu di kayak koran gitu. Nah dijelasin itu, kita berhati-hati ternyata itu adalah jualan narkoba ada itu. Jadi anak melihat begini dialog. Nah menurut kamu kan belum paham tuh anak. Nah akhirnya si anak punya jadi antisipasi. Kalau ada yang mau nawar-nawar gitu atau apa, dia sudah tahu. Nah dari kita, dari ibunya ya atau nenek gitu. Saya juga sekarang ke cucu ya, ada ke cucu gitu. Nah jadi seperti itu menurut saya penting ya. Jadi dialog. Anak butuh katarsis. Nah, Bu, tadi kan kata Ibu harus pola komunikasi yang baik, istilahnya curhat bareng-bareng gitu ya, komunikasinya berdialog. Tapi kan Bu, ada beberapa orang tua yang langsung ngejudge gitu, kayak ketika anaknya mau jujur nih, anak udah mau jujur Bu. Aku misalkan nih, aku punya pacar bla 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 bla. Tapi si orang tua kan langsung kayak gitu. Itu akan berdampak apa sih buat anaknya?
Nah, kalau yang seperti itu kan berdampak tidak nyaman. Nah, yang saya khawatirkan anak berbohong. Anak kan di belakang, backstreet, atau pokoknya dia nggak mau cerita ke ibu. Nah, ibu yang pencemas juga ini nih. Biasanya ibu-ibu yang sangat pencemas, ada anxiety-nya itu juga bersikap seperti itu. Belum apa-apa dia udah langsung menjudge. Belum apa-apa dia nggak mendengarkan dulu. Kan harusnya listening dulu. Dengarkan. Dan kita bercerita begini di saat pubertas. Nah, emosi anak pubertas remaja itu kan seperti wah kadang turun naik ya. Kadang seperti bergejolak kayak laut. Kalau ke Pelabuhan Ratu tuh kan gelombangnya itu menakutkan. Nah, kadang seperti itu. Makanya para ahli dulu menyebutnya masa Sturm and Stress katanya. Kan? Orang Barat mengatakan begitu. Tapi kalau kita misalnya ke referensinya ke agama Islam, harusnya di usia akil balik itu kan sudah terbentuk seperti apa yang Rasulullah. Nah, suatu hasanah. Rasul itu di usia saat pubertas seperti apa gitu. Nah, kalau sekarang kan berbeda. Berbedanya apa? Orang tua punya pandangan yang berbeda. Padahal uswatun hasanah Rasulullah mah sampai akhir zaman sebenarnya. Tinggal kitanya mau tidak. Nah, satu hal, mas, kesabaran. Banyak orang tua yang nggak sabaran, pengen instan. Oh, sekolah di pesantren, harus sekolah di sekolah Islam. Langsung aja anaknya soleh. Itu juga karena proses. Jadi kita harus menghargai proses anak-anak kita untuk menuju pribadi yang betul-betul kita harapkan. Berakhlakul karimah, punya prestasi, dan keberhasilannya nanti apa anak kita jadi salah satu keberhasilan kita mendidik anak-anak adalah di saat dewasa anak-anak kita mandi betul-betul bertanggung jawab. Makanya ajarkan tuh tanggung jawab sejak dini ya. Udah berantakan beresin lagi. Kamu yang ini, kamu yang berbuat, kita yang benar-benar bertanggung jawab. Ajarkan itu responsibility penting. Ya Bu, nah tadi kan efek yang negatif-negatifnya. Sekarang aku pengen tanya lagi, apa efek positifnya yang terjadi, yang diakibatkan oleh komunikasi yang baik tadi, saling curhat itu loh Bu. Positifnya apa sih untuk perkembangan anak ke depannya gitu Bu? Masya Allah nih, banyak positifnya. Salah satunya, anak jadi merasa, oh aku hadir ke dunia ini diterima. Karena ternyata nutrisi jiwa yang paling awal nih ya dari sejak lahir itu adalah secure attachment. Perasaan aman, nyaman, kelekatan dengan yang mengasuhnya. Siapa? Pasti kita ibunya, ayahnya, atau mungkin ada pengasuh yang lain misalnya neneknya gitu ya. Nah, supaya muncul trust, kepercayaan. Jadilah anak nanti punya percaya diri gitu kan. Terus yang kedua dengan bonding, dengan memberikan afeksi, si anak merasa oh, alhamdulillah, aku ini berharga. Aku ini tidak sendiri loh dalam menghadapi kehidupan. Aku bisa benar-benar berbagi. Nah, sehingga anak mau menceritakan. Jadi anak bisa terbuka positifnya. Positifnya dimanapun berada, apapun yang terjadi pada dirinya, dia akan tanya dulu ke kita, Bunda, menurut Bunda gimana? Bu, ada yang nembak aku. Saya ingat dulu anak saya waktu SMP, Bu, kok aku nembak nggak ada yang nerima? Jadi si anak tuh cerita ke kita. Nah, sehingga kita kan di situ bisa membersamai. Oh gitu ya nak. Oh apa sih yang kamu rasakan? Kenapa kamu senang misalnya melihat si ini? Oh itu mah cantik. Kalau yang ini mah biasa aja. Tapi orangnya baik. Nah orang itu mau cerita. Terus kepercayaan diri ini muncul. Ini penting kan? Dia bisa mengembangkan prestasinya. Jadi dengan berdialog dengan kita, bonding dengan kita bagus itu. Nah, dengan anak percaya diri, tentu dia lebih berprestasi. Karena dia akhirnya mengejar goal, prestasi kan. Oh, aku akan jadi ini. Oh, aku akan membuat ini. Nah, tatkala misalnya suatu saat ada kecewa, atau dia marah gitu kan, wajar, emosi dasar, marah, cinta, dan takut. Semua orang ada. Tapi bagaimana sih? Boleh takut tuh seperti apa, boleh marah seperti apa, dan mencintai seperti apa. Marah bukan tidak boleh. Tapi yang seperti apa yang harus marah itu kan diajarkan dari sejak TK. Validasi emosi kan dari sejak TK. Ketika dia marah, nah kita dengarkan, ditanya, aku marah mah karena mainan aku direbut, aku udah baik sama teman tapi temanku, nah dikeluarin tuh, harus didengar, terus dinormalisasi. Oh iya benar juga ya, mama juga kalau kayak gitu sih sama pengen marah. Nah terus kita gimana ya kalau ada orang kayak gitu? Nah akhirnya anak dari kecil bisa problem solving, solusi. Karena tetap
kita nanti sebagai orang tua itu nggak selamanya mendampingi, apalagi udah dewasa ya anak-anak itu, sehingga dia bisa. Nah, ditambah super ego yang bagus, norma-norma, aturan, menurut agama, menurut etika umum kan diajarkan, dan anak melihat ayah ibu sebagai role model, itu nyerap insya Allah. Kita aja sekarang ini hasil orang tua. Saya hasil orang tua. Saya ingat dulu waktu ibu saya cerita storytelling dari kecil tuh, bahwa ibu saya ingin anak-anaknya jujur dalam keadaan sepahit apapun. Cerita si kancil itu yang maling apa? Mentimun. Kalau saya mah ceritain ini cabai, jadi suara cabai. apa gitu. Ingat sampai sekarang. Nah, itu ibu saya mengajarkan sepahit apapun. Nah, sampai saya ingat dulu lagi kuliah saya tuh, aduh kemana ya, nggak ada ongkos ini, nggak ada uang. Uang siapa itu nggak? Saya jalan kaki saya tuh. Ya ingat tuh, jadi oh ternyata storytelling aja itu masuk ke sini nih. Kan waktu tidur di gelombang theta tuh, sebelum delta ya, sebelum tibrang, nyenyak gitu kan. Nah, anak itu masuk tuh norma-norma, ingat sampai sekarang, itu luar biasa. Jadi ternyata storytelling itu sepenting itu ya, Bu? Orang tua dulu kayaknya ngerti psikologi walaupun nggak tahu judulnya apa kayaknya. Mereka praktek, praktek tapi nggak tahu teorinya. Iya gitu. Jadi menurut saya penting daripada kita menceramahi atau memarah-marahi, mendoktrin anak. Jadi storytelling itu terjadi attachment kan kalau kata, apalagi kalau sambil diusap kan, anak misalnya 4 tahun, 5 tahun, SD kelas 1 aja masih itu. Terus nanti kan setelah 7 tahun, 10 tahun kan harus dipisahkan tempat tidurnya. Anak percaya diri. Anak jangan ditakut-takutin, diancam gitu kan. Padahal ibunya yang takut sebenarnya. Iya bener lagi. Diancam, awas ada ini. Nah, akhirnya ya anak nggak berani. Jadi nggak punya keberanian, nggak punya kepercayaan diri gitu. Nah, insya Allah positifnya akan lebih banyak kalau kita sering dialog ya, ayah ibu dialog dengan anak, apalagi di usia pubertas. Kemudian ya bonding jangan dilupakan, jangan pelit lah ke anak sendiri kita itu ya, peluk atau di sun ini aja kening, menurut saya itu luar biasa ya. Kebiasaan mau pergi salam, setelah itu sun keningnya itu doa, insya Allah. Insya Allah. Oke baik Bu, sekarang aku penasaran aja deh ya Bu ya. Sebagai Gen Z nih, karena aku Gen Z ya Bu, lahir tahun 2000, belum berkeluarga. Melihat sekarang sebagai seorang guru ya, melihat tantangan orang tua mendidik anaknya itu luar biasa sekali. Di samping seorang ibu yang memang harus belajar, cuman kan tantangannya juga waduh gitu ya Bu ya. Nah gimana nanti ketika Gen Z, generasi saya jadi seorang ibu, seorang ayah gitu ya, sementara ketika kita zaman sekarang aja kita banyak konflik sama orang tua kita yang boomers gitu, gimana sih Bu? Ya itulah, kita tahu nih Gen Z ya, yang sekarang ini anak didiknya atau apa, yang kita ngajar khususnya guru nih pasti generasi Gen Alpha ya. Ya betul. Nah, itu masih dekat sih Z ke Alpha ya. Nah entah setelah tahun 2025 generasi apa nanti namanya, pasti mungkin lebih canggih lagi. Nah yang paling penting mindset, tanamkan dalam diri kita bahwa anak adalah anak, bukan manusia dewasa yang berbadan kecil. Itu siapa yang paling pertama kita muncul ke dunia ini adalah ibu dan ayah di usia misalnya 25 ya, 23 atau 30 anak baru lahir. Berarti siapa yang harus memahami, sama menurut saya mau Z ya atau Alpha nanti. Nah setelah kita paham begitu, akhirnya kita punya kreativitas ya, bahwa untuk bersamai anak-anak di generasi yang nanti yang akan datang, yang mungkin lebih canggih lagi. Wah, udah kebayang Bu gitu ya. Nah karena gini, anak-anak generasi Gen Alpha aja kan sekarang artificial intelligence, benar-benar bisa pinternya dari situ, cara belajarnya berbeda ya. Kemudian cenderung melanggar aturan kalau tidak dipahami, atau kurang ada model, tidak ada contoh model, tidak ngerti apa sih harus begitu. Nah akhirnya menurut saya sih kalau dari Z itu ya ke Alpha, mudah-mudahan bisa lebih ini ya, cepat adaptasinya. Nanti juga ke generasi yang berikutnya. Satu hal aja, jangan lelah untuk belajar, jangan lelah untuk mencintai, jangan lelah untuk terus kita menjadi pelopor dalam kebaikan. Itu aja. Karena apa ya? Kenapa orang membuat satu generasi berdasarkan teknologi? Karena mau tidak mau, benar itu karakteristiknya itu hampir-hampir sama gitu, fakta gitu ya, dengan teorinya itu bahwa ada generasi-generasi tiap kelahiran gitu ya. Digital native-nya kan jelas, apalagi nanti gitu. Jadi menurut saya itu tadi ya,
anak-anak seragam, Mhm. anak-anak itu beragam tidak seragam, ini penting ya. Anak adalah anak, bukan manusia dewasa yang berbadan kecil. Kemudian kita lebih dulu dalam kehidupan hadir ke dunia ini, anak kita adalah baru lahir, nah tentu kita yang harus memahami. Nah, jadilah contoh model itu aja menurut saya, dan dialog. Dialog tadi ya Dialog Bu. itu luar biasa, enak loh kalau dialog itu nggak perlu dengan kita nggak capek marah-marah, kita nggak capek juga cemas. Ada yang cemas marah-marah enggak, orang tua tuh ada tipikalnya, tapi cemas akhirnya ke fisik merusak. Nah, mendingan kita ungkapkan. Jadi belajarlah kita mengungkapkan sesuatu apa yang kita pikirkan dan yang kita rasakan. Karena gini, saya lihat tuh di YouTube gimana ya, saya lihat itu dari psikiater nih ya, dari dokter ilmu jiwa, dokter kejiwaan, bahwa kalau kita mendidik anak zaman sekarang katanya dengan dibentak-bentak, dengan pokoknya membuat tidak nyaman anak. Nah itu dari umur lahir sampai 10 tahun dengan cara begitu, itu akan membuat anak sudah ada cikal bakal gangguan jiwa. Waduh. Nah, itu makanya tidak dengan begitu. Jadi hayulah hadapi dunia ini indah. Bahwa kita di dunia ini adalah sedang berproses dalam kehidupan untuk menuju kehidupan yang nanti sebenarnya. Nah itu tanamkan. Learning by doing aja dengan anak-anak menurut saya lebih rileks. Dan kalau di keluarga itu jangan terlalu formal. Sense of humornya ada, relax lah. Di sekolah atau di kantor kita sebagai guru atau direktur atau karyawan, di rumah mah hayulah ayah, ibu, anak itu bersama, growing together. Kita bersama untuk berkembang. Jadi insya Allah nikmati, syukuri, la in sakartum la azidanakum. Oh indah banget, karena takut kesananya ya, wala in sakartum inna azabi lasyadid. Nah, jadi Allah ini memberi anugerah hidup, memberi satu keluarga gitu kan, ini luar biasa. Jadi cara kita mensyukurinya ternyata hayu belajar, jangan kita bosan untuk belajar. Ini sekolah kehidupan yang tidak diajarkan mungkin di sekolah atau di kampus. Jadi belajarlah dari kehidupan ini, bercerminlah kita, dan hayu nikmati keindahan hidup ini. Wah, Masya Allah. Itu sahabat ayah bunda. Jadi ayah bunda, ibu lihat core-nya atau intinya bagi kita seorang ibu atau calon ibu ya Bu, adalah terus belajar, menggali ilmu. Mungkin juga kalau kita udah belajar juga jangan merasa kayak saya tahu segalanya, saya ibu, saya tahu segalanya, kamu anak, kamu dengerin saya. Ya gitu-gitu juga kali ya Bu ya. Sharing ya nanti. Sharing. Dan sering-seringlah kita juga silaturahmi dengan sesama calon ibu atau dengan ibu, karena pengalaman berbeda. Gitu ya. Kita bisa tukar pengalaman, gitu, ngobrol tidak sendiri. Kita punya kesulitan pun tidak sendiri. Untuk mengurangi suicide nih sekarang nih. Iya. Dia tuh merasa sendiri, dia nggak bisa ngobrol ke siapa. Nah itu, ayo dengan dialog, insya Allah untuk mengurangi apapun yang membuat tidak nyaman dalam hidup. Iya, alhamdulillah. Baik, ayah bunda, ibu Lia, terima kasih banyak untuk casting hari ini podcast parenting episode 3. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Sukses selalu. Ini dia ibu Lia, Dinia. Dadah. Terus ibu.